Pergerakan arus dana asing yang masuk dan keluar dari Bursa Efek Indonesia selalu menarik untuk dicermati. Apalagi investor asing masih mendominasi arah perdagangan serta mewarnai transaksi indeks harga saham gabungan. Ya, faktor apa saja yang bisa mengiring pelarian dana di Bursa IHSG dan sejauh mana pertarungan politik domestik menekan pergerakan indeks? Kita akan membahasnya bersama dengan analis LBP Enterprise, Lucky Bayu Purnomo. Halo Mas Lucky. Ya, Mas Lucky. Selamat pagi. Ini kalau kita lihat memang terkait dengan dana asing di bursa saat ini, pada pekan kemarin kita lihat memang aksi jual cukup tinggi, bahkan sempat investor asing melakukan aksi jual hampir 1,4 triliun rupiah ya. Nah, ini kita melihat bahwa seberapa sih, apakah itu membuat hal langsung terhadap pergerakan IHSG hingga akhirnya turun pada poin yang terendah hingga pekan kemarin? Ya, yang pertama kita harus lihat bahwa benar terjadi net sale sebesar 1,4 T. Tetapi setelah itu hari Jumat itu hanya terjadi net sale sebesar sekitar 850 miliar. Artinya apa? Memang mereka masih menilai sentimen pasar ini cenderung negatif. Tetapi apakah ini buruk? Jawabannya tidak. Karena apa? Terbukti 1,4 T tidak melemah lebih dalam. Nah, itu salah satu contoh bahwa antisipasi pelaku pasar saat ini menilai cenderung pragmatis. Ya, pragmatis dalam hal apa? Karena kita sadar dan seluruh pelaku pasar itu sadar kita sudah mendekatkan diri kepada pelantikan atau tanggal pelantikan yang akan dilaksanakan 20 Oktober. Nah, itu sentimen yang menjadi pelipur lara sebenarnya di bursa. Mengapa mereka terus senantiasa membatasi aksi net sale. Nah, terbukti sekarang market pada saat pembukaan sesi pertama mereka mengalami pertumbuhan sekitar 1-2%. Nah, itu yang harus menjadi catatan bahwa apakah buruk? Jawabannya tidak buruk, tetapi itu merupakan sentimen kita harus sadar itu adalah aksi yang temporer. Nah, kita lihat memang pergerakan pada saat itu hingga akhirnya IHSG terhadap pada level yang terendahnya akibat dari salah satunya terpilihnya salah ketua parlemen pada saat itu dan wakilnya. Nah, ini kan berarti adanya sentimen negatif dari, ataupun kita kalau kata Mas Lucky mengatakan itu tidak buruk karena pada akhirnya mengalami peningkatan. Nah, ini kan dilihat dari sementara investor domestik ini cenderung mengikuti atau mengekor investor asing. Nah, ini juga mempengaruhi kan? Oh, sekarang gini, sentimen yang ingin dijadikan rujukan oleh para pelaku pasar itu tidak lebih, orientasinya itu hanya 20-30% untuk melihat tendensi pilkada, kemudian terpilihnya Setia Novanto sebagai ketua DPR dan sebagainya. Itu orientasi mereka hanya 30%. 70% ini mereka bertuan kemana? Bertuan ke Dow Jones jawabannya. Bahwa kita lihat Dow Jones yang sebelumnya melemah di bawah level psikologis di 17.000 hingga ke 16.800, akhirnya hari Jumat kemarin menguat dan berhasil di level 17.000. Itu merupakan aksi nyata bahwa mereka sebenarnya masih menilai kondisi perekonomian global ini cenderung tumbuh dinamis. Itu satu. Kemudian yang kedua, mereka melihat lawan mainnya dari capital market adalah commodity market. Nah, commodity market kita lihat bahwa emas senantiasa terus tertekan. Artinya apa? Money flow atau arus uang dari commodity market itu saat ini sedang menaruh atensi untuk memperhatikan capital market. Itu alasan mengapa Dow Jones reverse hingga 200 poin dalam satu malam. Berarti kalau dikatakan atau seberapa pengaruhnya pergerakan ataupun pertarungan politik di Indonesia ini tidak terlalu berpengaruh terhadap? Ya, karena mereka sadar bahwa berkaca pada situasi sebelumnya, ya. Ketika taruh contoh Jokowi menyatakan dirinya bersedia menjadi presiden, IHSG itu hit dari 4.850 sampai 5.000. Jokowi efek pada saat itu juga akhirnya naik. Nah, ketika dinyatakan Jokowi mengumumkan pasangannya JK, market koreksi. Nah, itu yang terjadi saat ini, buy at rumor, sell at the fact gitu. Jadi pada faktanya mereka akan melakukan koreksi, tetapi pada saat rumornya mereka melakukan aksi spekulasi. Nah, spekulasi itu akan meningkatkan likuiditas. Itu alasan mengapa pada kali pertama IHSG buka pada saat kita interview ini mereka berada di zona positif. Ya, ini kan juga akhirnya membuat bahwa investor ternyata terlalu khawatir ya, atau tidak ada rasa khawatir berlebihan. Kan dikatakan bahwa banyak yang mengatakan kekhawatiran pasar begitu berlebihan dengan pertarungan politik yang saat ini terjadi, seperti itu. Ya, dan di lain sisi kita harus lihat bahwa dolar indeks, kita harus bicara dolar indeks sekarang. Dolar indeks itu sudah berada di level yang sangat tinggi dan kita harus sadari bahwa rupiah kita ini masih potensi untuk tertekan ke level 12.150 hingga 12.270. Itu angka yang pernah diuji tahun lalu. Nah, artinya apa? Ketika rupiah itu melemah, perhatian pasar itu akan berpindah ke kamar sebelah, yaitu apa?
Mereka melihat pasar saham dibandingkan harus melihat pasar uang. Nah, itu alasan yang harus kita lihat secara objektif bagaimana pasar dan bagaimana perilaku pasar pada saat ini menjelang 20 Oktober pelantikan Presiden. Oke, baik. Mas, kita akan lanjutkan perbincangan ini dan pemirsa kami akan kembali saat lagi. Investor Daily, today's edition. Get your copy now. In order to train up a child in the way he or she should go, we need to start early. Choosing a school that has a loving, disciplined atmosphere and strong academics will give your child the best start in life. Being in a quality school right from the beginning ensures that their young minds are well-equipped for future academic success. Come and learn how we can work together to equip the mind and heart of your child. Ya, Anda kembali bersama kami masih dengan Mas Luki Bayu Purnomo. Mas Luki, ini kalau kita lihat memang kemarin indeks aman atau berada di dalam titik aman 4.500 sampai dengan 4.800 pekan kemarin ya. Ini kita melihat apakah mungkin atau ada kemungkinan di atas kembali lagi pada level 5.000 dan ke atasnya setelah pelantikan. Ya. Untuk memberikan justifikasi pandangan objektif saya harus terangkan. Yang dinilai oleh pasar itu ada 3. Di antaranya adalah berapakah level tertinggi indeks. Jawabannya 500. Kemudian itu over value namanya. Kemudian fair value, berapakah nilai wajar indeks sih sebenarnya? Jawabannya adalah sekitar 4.850 hingga 4.700. Kemudian terendahnya ada di level 4.600 ya. Nah, sehingga saat ini ketika ia berada di 4.950 pada pembukaan sesi pertama kali ini, angka yang lebih cenderung diuji itu adalah angka yang berada di level psikologis, yaitu 5.000. Nah, sehingga itulah menjelang ini 20 mereka akan uji terus angka yang sudah pernah diuji sebelumnya, yaitu 5.000 hingga 5.200, di mana itu rekornya, dan itu yang kita lihat. Nah, apresiasi itu akan disertai dengan sentimen dari luar negeri. Contoh misalnya adalah mengumumkan potensi kenaikan suku ya, dari 0,50 mungkin ke 0,50. Tetapi sekarang kita harus bicara itu bukan dia yang menaikkan, tetapi sebenarnya apa pesan yang ingin disampaikan oleh Janet Yellen? Dia ingin apa? Meningkatkan gairah pasar sebenarnya. Itu alasan mengapa Dow juga menguat, dan itu yang memberikan atmosfer pasar itu ke Asia. Asia, walaupun kita sadar Hong Kong sekarang ada masalah ya, tetapi orang sekarang akan berpikir kalau Hong Kong masalah, sekarang Jepang bagaimana? Jepang kita lihat cukup menarik dilihat dari mata uang yen, di mana target yen sebenarnya tahun ini itu 111 yen. Ya, banyak angin tidak segar untuk saat ini kepada IISG, mulai dari regional hingga global dan domestik terkait tadi Hong Kong, Amerika dan ya, oleh sebab itu kita diharuskan bersikap pragmatis ya. Kapankah garis finishnya? Garis finishnya adalah 20 Oktober. 20 Oktober itu adalah titik ataupun saat yang tepat untuk melihatnya. Nah, ini terakhir Mas Luki, kalau kita lihat tadi untuk tipsnya untuk para investor bagaimana untuk mencermati pelarian dana. Menyikapi situasi pasar seperti ini ya, dari 100% aset alokasi yang direncanakan untuk dilibatkan dalam perdagangan pasar, kita melihat angka yang proporsional itu hanyalah 30%, ya. Kenapa 30%? Kita harus melihat bahwa sebenarnya tidaklah 100% fundamental negara ini secara perekonomian itu solid, ya. Kita sadar bahwa sekarang memang betul Jokowi dan JK dikukuhkan dan akan dikukuhkan sebagai presiden dan wakil presiden. Tetapi persoalannya elemennya itu merupakan elemen yang terpisah daripada sistem pemerintahnya akan dibangun. Nah, itu yang menyebabkan mengapa kita harus pragmatis 30%. Apakah 30% tidak kurang? Ya, itu, lebih baik kita 30% dulu daripada 100% nantinya kita terjebak dalam situasi pasar dan kita menjadi bulan-bulanan politik. Itu yang terpenting. Oke, jangan khawatir, tetap tenang dan stabil untuk tetap pragmatis 30% tadi ya. Oke, baik, terima kasih Mas Lu.